Kemudian di hari penghakiman, Yesus bertanya, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan, sehingga kau menyembahku? Jika jawabanmu merujuk pada ajaran Paulus, bukan kata-kata Yesus sendiri, maka ada yang sangat salah dengan fondasi logikamu. Mari kita bedah faktanya. Ini masuk masalah pengampunan tuh nggak masuk akal gitu loh. Gini loh, ginilah Tuhan itu gini, jangan begitulah. Coba pakai akal lah. Tuhan Masalahnya itu nggak akalnya mungkin. banyak, Bang. Ya gini loh, yang namanya Tuhan itu tidak boleh kalah sama makhluk. Apabila makhluk itu kuat, Tuhan harus lebih kuat. Itu dia. Ya, nanti seandainya nanti di akhirat ini ya, dia kalau memang Yesus itu Tuhan kalian, kuku deta Yesus, ku ajak teman-teman Islam, kita pegang Yesus yuk, sama Romawi aja kalah dia kok, kalah dia sama Romawi, masa kita nggak bisa? Kan gini udah ribut muter kan? nih Bang, udah muter ya, Bang. Ribut kan? Kan dari awal kita udah ngomong. Apa? Enggak, yang tadi dia bacakan tadi kisah para rasul berapa tadi? Itu perkataan Kisah Rasul Tuhan, perkataan Theos itu, Allah yang berkata. bukannya Daud. Bukanlah Kisah Rasul. Sengaja dibangkitkan. Itu. Soalnya gini, di saat Yesus naik, Yesus mengatakan, sudah dalam amanat agung Injil Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan pengikutnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sudah. Itu semua yang di kisah para rasul itu sudah dibacakan dari baca Matius dulu kisah 13:23 dibaca, jangan nambah-nambah, jangan ditutup-tubrukin ayat-ayat kitab Anda. Kitab apa? Kisah Rasul tadi Kisah 13:23. 13:23 baca. Kamu pahami dulu kisah para rasul itu. Baca dulu KPR 13:23. Perkataan dari siapa? Dan ditujukan untuk siapa? Untuk Yesus lah itu kan ada tertulis Yesus. Yang mati dibangkitkan siapa? Yang dibangkitkan kan Yesus. Sengaja Yesus dibangkitkan dari kematian, Yang bangkitkan untuk siapa, dijadikan Tuhan lah, Allah yang bangkitkan dia. Memang sengaja dia dibangkitkan dari kematian, tujuannya untuk jadi juru selamat bagi orang Israel. Jadi kebangkitan dia itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Ya, beda tuh, jangan tambahin ya. Jangan tambahin. Itu untuk umat Israel. Untuk Israel. Apakah kalian memang Israel, tapi Israel rohani kalian, Israel rohani. Iya. Israel rohani. Ada Israel rohani. Mengambil ada coba blender. Bukan. Bacakan lah. Kan dipelintir katanya. Tengok lah. Siapa? Bacakan lah lebih jelas. 13:23 kan kitab lu itu. Makanya ambil di Matius. Lu yang baca kok gue yang dituduh. Iya. Sakit lu ini, sakit lu. Bacalah. Kami nggak boleh mempelintir loh. Apa yang tertulis loh. Apa yang tertulis? Baca yang kencang dong. Itu kan kisah para rasul. Baca dulu yang kencang, gue mau denger. Ya coba dibacakan. Dipikir kami bohong. Kisah para rasul itu apa? Baca dulu. Kisah Rasul itu kan Paulus yang menulis. Baca dulu. Dibacalah kuat-kuat. Nanti dipikir kami bohong. Bacalah. Bang Medan, baca. Dibaca kuat-kuat lah. Nggak apa-apa, jangan malu baca biblosnya. Kenapa malu? Iya, makanya baca. Yuk baca yuk, bisa. Jangan dipikir kami bohong. Kan takutnya disangkanya bohong Muslim. Dipikir juga kami melintir-melintir nanti kan. Bacakanlah. Ya kalian memelintir, ambil dalam satu ayat. Ya udah sekarang bacain dulu baca ya. dulu. Bacain dulu ya. Yuk baca. Nah, yang saya katakan tadi dia yang di kitab Matius itu gugur gitu maksudnya. KPR 13:23 dulu dibaca. Enggak, sekarang gini. Di situ Baca istilah dulu, tadi Bang Medan. naik. Bang Medan, Lu baca mau dulu baca KPR dulu. tadi tuh yang disuruh. Baca dulu. Aneh, kok kitabnya nggak mau dibaca? Lucu nih Kristen. Sekarang gini, itu menceritakan tentang siapa? Baca Itu dulu baca di dulu situ. KPR yang tadi baca dulu.
kita mau Alias mau dengar. dengar. Biar pada Kisah denger para nih. Rasul 13 nomor 23 itu. 1323 Bang. KPR 1323. Jantungan bacanya tuh, jeder, jeder. Tentuan nih. Ini korban dia Bang, korban dia. Korban apa Anu nih lah? Bang, Pamlen, korban pendeta dia ini. Yes. Betul. Kok korban pendeta? Ya udah baca dulu Bang. KPR 1323 Bang. Aku mau denger. Kalian belum tahu ya? Iya. Ampun bos, ampun bos, ampun bos. banyak alasan. Ayo baca Ya, dulu. bos. Mau saya Baca dulu lah Bang. Iya baca dulu. Ya, Ayolah, sorry Abang, baca bos, lah. sorry. mau saya tunjukkan surat sertifikat yang saya miliki. Iya, iya mau apa lagi? Ya, ya, Gila, ampun, saya bisa bos. belajar sama Bang Medan. Aku mau belajar Bang. Beneran Bang. Abis ini baptis aku ya. Tunjukin. Udah. Ya, tunjukin mana Sekarang sertifikatnya. agama itu berdasarkan keimanan, satu pengetahuan. Iya baca dulu. Udah yang tadi Jangan- KPR-nya mana? Udah Baca. dibuka belum Bang? Udah dibuka? Yang KPR 13. Nggak perlu. Ya kan aku mau tahu. KPR 1323. Yuk, dibuka dulu yuk. Aku kau udah mau buka, biar aku baca. Baca. Buka dulu. Buka Bang. Aku mau belajar. Siapa tahu nanti aku bisa dibaptis, kan? Aku mau ikut. Sebenarnya nggak perlu sih kak. Ya nggak perlu Bang. Ya kan kita kan mau belajar, Val. Kita kan nggak ada salahnya mau Masalahnya kita belajar. nggak mau. Kamu Biar belajar. aku baca. Udah, iya, Ya, saya iya. baca Coba ya. baca dulu. Dulu, Bang KPR Medan juga bacain bagus dulu juga. KPR 1323. Aku mau Kamu dengar. belajar itu dengan orang-orang yang ahli. Ya udah, ayo abang dulu baca dulu Bang. Paham. Abang. Ingatin ya buat teman-temannya. Kalian udah berapa tahun mempelajari ini? Ya makanya aku mau belajar. Belajar, Sekarang baca. abang kan tadi kan abang bilang inian. Coba abang baca dulu. KPR 1323. Coba aku mau denger. Aduh, Oh, si Medan ini nggak bisa baca. bukan nggak bisa baca, kan buta huruf. Iya, Nggak bisa baca dulu. Baca. Bukti. Iya baca aja kalau gitu. Baca Bang. Baca aja. Dia nggak bisa baca. Nanti aku nggak cium tahu. kau. Tahu dia tadi ngomong mulu, katanya nggak bisa baca deh. Nanti saya cium untuk kau kalau kau mau baca. Bacanya nggak bisa baca dia. SD-nya lulusin nyogok kayaknya. Aku yang baca ya. Yesus Ya, inilah coba. yang dimaksudkan Ya, baca dengan aja. Allah, Ya. juru selamat kaum orang Israel. Itu. Juru selamat bagi orang Israel kan? Bagi orang Israel kan? Nah, Bagi jadi Israel sekarang kan? gini. Ah. Sekarang begini Horas, oke? Jadi sekarang begini ya. Salah. Kan seandainya ya, coba seandainya murtadkan kami atau baptis kami di sini, oke? Tapi Semua. kasih aku jawaban ya. Nanti kan Yesus, percaya kalian kan, Yesus akan turun di akhir zaman, oke? Untuk menghakimi. Nah, coba seandainya nanti aku masuk Kristen seandainya. Ketika Yesus bertanya kepadaku, Blender, coba kau tunjukkan dan buktikan kepadaku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku, dan dari mana kau tahu aku ini Tuhan. Coba tunjukkan sama aku, tolong kasih jawaban aku. Apa yang harus kujawab sama Yesus? Coba silakan. Apa yang harus kujawab nih? Kalau Yesus bertanya itu kepadaku, apa yang harus kujawab? Yuk, kalau ada jawabannya pindah aku. Saya nggak terlalu ingat kali. Ah, mana? Di Roma 1:23 jawabannya. Saya nggak bawa Kalau Google. Kalau Yesus bertanya ini untuk menghakimi, dari mana kau tahu aku ini Tuhan Blender? Dari mana? Hah? Tolong buktikan kepada aku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku. Apa ku Roma jawab? 1:23. Roma pasal 1 nomor 23 itu perkataan Yesus. Mana itu makhluk? Yuk, di mana coba? Apa yang harus ku jawab nih? Kalau bertanya, karena posisi hakim itu menghakimi, bertanya, menginterogasi. Ayo, tunjukkan. Biar pindah nih Kristen nih kalau tanya. Kan nggak bisa baca. Nih. Roma Apa yang harus ku jawab? 1:23 aja nggak mau dibaca. Coba apa yang harus kujawab? Val, apa yang harus kujawab nanti kalau Yesus bertanya, seandainya aku masuk Kristen, Yesus bertanya itu kepada aku, apa yang harus kujawab?
Tapi kan Yesus tidak pernah melarang. Enggak, ini Yesus bertanya itu, apa yang harus kujawab? Dari mana kau tahu aku Tuhan, Blender? Tolong buktikan kepadaku di mana pernah aku mengatakan Tuhan sehingga kau Tuhankan aku. Kayak mana aku membuktikannya? Enggak. Di mana katakan Yesus tidak apa? Tadi mengatakan Nanti kalau seandainya dia bertanya kepadaku, ya kan, Blender, dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Tolong buktikan kepadaku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan. emang ada Yesus mengatakan sembahlah aku. Enggak, aku nggak bicara sembah. Aku cuma dia bertanya dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Ya dari firman-Nya. Di mana? Tertulis. Ya. Bentar ya. Macet. Sebentar. Saya bukan ini, saya nggak terlalu seperti apa namanya. Bang Medan, cari di mana akulah Yesus, sembahlah aku di mana gitu, Bang. Karena itu menjadi dasar loh. Ketika kita mengelamar kerja, kita ya memang iya, dia kan Tuhan. Iya deh, iya dengar. Memang secara spesifik dia nggak pernah menyatakan dia Tuhan. Enggak. Ayo. Punya satu. Yang Bukan, kedua, secara eksplisit dia tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Kok pandai-pandaian kita? Kenapa pandai-pandaian menuhankan dia kalau dia tidak mengatakan nah, Tuhan? dengar dulu, makanya dengar dulu. Kristen lu nggak Tidak tahu melarang ayatnya siapa nih. yang menyembahnya. Pak. Tapi tidak ada ucapan Medan. secara eksplisit. Dengerin. Lu Iya. bukan Kristen, makanya lu nggak tahu ayatnya. Ini gua kasih tahu di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Tuh. Yang Kristen siapa, yang Islam siapa? Gue yang tahu ayatnya. Bukan masalah nggak tahu tuh, kan masalah ini masalah ingat atau Coba lu enggak. baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Sok tahu lu. Beragama nggak tahu dasar. Ini lebih tahu orang Islam malah. Baca yang kencang. Dari tadi gue curiga ini ayat-ayat pada nggak ada ngapal. Masuk neraka lah kalian dicampakkan Sebelum Yesus. membahas Kristen. Kita itu bang nggak perlu apa Alkitab bang. Yang penting kita pahami. Ini paham nggak kalau kayak gini, Val? Nggak paham kalian? Bukan nggak Kalian nggak paham. paham loh. Cuma kita nggak bisa menjabarkan secara detail itu aja. Nah, makanya berarti kalian tidak paham artinya. Bukan tidak paham. Kata orang Bukan lain. kita kapasitasnya. Beda tidak paham sama tidak ingat. Lain dong. Kamu nggak paham kamu. Tidak paham dan tidak Oke. ingat gitu loh. Oke, nanti suatu saat saya pelajari ya. Iya. Pelajarin lah. Nanti Bang Medan kesini lagi ya, Bang ya. Pelajarin. Ya. Bang Medan nanti Pelajarin. kesini lagi ya, Bang. Nanti saya pelajari. Iya. Tentunya juga akan saya pelajari tentang Quran, cari Quran, kesalahan Al-Quran kami. Cari kesalahan di Al-Quran kami. Kalian cari, Tidak silakan. perlu bang, kami nggak mau dengar. saya udah- Kami Ya nggak udah lah, dengar. Pal. Kalau kamu nggak mau, kita lagi ngomong sama Bang Medan ini. Bang Medan, nanti kalau ini kesini lagi ya ke tempat Bang Blender ya. ya. Iya. Soalnya pernah saya dengar bukan ada Yesus mengatakan sembahlah aku, tidak. Dan Nggak Yesus ada juga- ya. Berarti tidak ada pengakuan. Soalnya kan kalau di Islam kan ada pengakuan Bang. dari Tuhan. Ada bang di Matius 7, Matius pasal 7 nomor 21 sampai 23 itu ada. Bang Alvin. Bacakan Bang Budi. Bacakan Bang Budi. Jadi nanti di Saya situ apa? Saya kan bukan orang di Matius Kristen. 7:21. Nah, ketika nanti Yesus bertanya kepada kalian, "Hei seluruh Kristen, akulah Isa ibnu Maryam, akulah yang kalian sebut Yesua Amasia, akulah yang kalian sebut Yesus Kristus. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian tuhankan aku?" Jawab. Yohanes 1 ayat 1. Hah? Yohanes 13:13. Akulah Alfa Omega. Nah, itulah jawaban. Apalah kepala bapak kalian itu. Hah? Kepala bapak kalian itu. Dari mana kau tahu? Tolonglah. Baru kalian di situ menjerit. Tolong Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Tolong apa kalian? Tolong. Tolonglah kami, selamatkan kami. Tolonglah teman. Menjerit-jerit. Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Bukankah kami telah berpuji atas namamu? Kepala bapak kau, enyahlah kalian dari hadapanku, kata Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Diusir sama Yesus.
Sejak kapan aku membawa Kristen? Sejak kapan aku membawa Kristen untuk klan? Sejak kapan aku membawa kitab untuk Kristen? Aku tidak mengenal Kristen. Tidak kenal Kristen. Yes. Dia nggak bawa Kristen. Ya memang tidak Aku kenal, diutus Bang. hanya untuk Bani Memang Israel. tidak kenal. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Iya, Val, jangan lupa Val ya. Yesus itu orang Yahudi, Val ya. Yahudi ya dia. Dari suku Yehuda. Jadi Yesus tidak kenal Kristen, Val. Memang tidak kenal. Memang aku akui. Memang aku. Kenapa kalian menjadi Kristen menyembah Yesus? Yesus aja nggak itu loh, bukan Kristen. Gimana sih kamu, Val? Ngerti nggak arti Kristen itu, Kak? Sebentar, yang membawa Kristen siapa? Aku tanya sama kamu. Kristen itu tahu nggak artinya apa? Sebentar dulu, Pengikut yang Paulus, membawa pengikut kekristenan Paulus. siapa? Salah, Yang Bang. mengajarkan kekristenan. Pengikut Paulus. Berarti kamu bukan pengikut Yesus kalau kamu bilang gitu. Kamu jujur sekali jawaban kamu, Val. Saya suka sekali. Bahwa Kristen ini, teman-teman, bukan pengikut Yesus. Kenapa? Yesus seorang Yahudi. Gitu loh. Pengikut Paulus, Kak Salah itu, Bibi. Kak. Kristus Ya. ini, Kak, Kristus ini salahnya di pengikut mana coba? Paulus. Betul. Itu betul Mau buktikan sekali. datanya? Mau buktikan datanya? Begitu juga Bang Medan. Abang bukan pengikut Yesus, Bang. Karena Yesus orang Yahudi. Abang Bang, pengikut mau buktikan datanya? Paulus. Mau buktikan datanya, Bang, bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi melainkan Kristen ini pengikut Paulus. Mau buktikan datanya? Iya. Buktikan lah. 1 Korintus 4:15. Coba buka 1 Korintus 4:15. Bacakan Kira deh. siapa di situ tuh? Bacakan. 1 Korintus 4:15. Baca. Saya suka Bang Medan ini, dia setiap dikasih tahu dia buka Bible sebenarnya. Iya, dia rajin. Kalau Bang Medan mah hebat, top. Dah pokoknya dia mah. Baca Kalau Bible Korintus tanpa berapa tadi? paham. 1 Korintus berapa, Dek? 1 Korintus 4:15. 4:15. Pinter. 1 4:15, Korintus Bang. 4:15. 1 Korintus 4:15. 15. Nomornya 15 ya. Ah. Oke. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus tidak menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan padamu. Siapa di situ? Yang di dalam tubuh Yesus? Paulus menjadi bapak. Paulus. Udah. 4:15 ya? Iya, walaupun kamu mempunyai murid beribu-ribu, aku Paulus di dalam tubuh Kristus. Ya kan? Mana dikatakan Paulus di situ? Itu kan yang ngomong Paulus. Itu perkataan siapa di situ? Coba baca ulang. Perkataan Paulus kan, Bang? Coba baca. Itu yang bicara Paulus, Abang. Paulus itu. Coba Bang Medan bacanya pelan-pelan. Bang Medan baca pelan-pelan. Bang Medan pinter nih orangnya nih. Mau belajar dia. Dengar ya, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus, yang Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa itu? Paulus, Bang. Siapa itu? Dalam tubuh Yang Yesus menjadi siapa itu? bapaknya. Berarti Abang menyembah Paulus Rasul Paulus dalam sekarang. tubuh Yesus. Iya, dalam siapa tubuh- di situ? dalam tubuh Rasul Paulus ya Yesus gitu. Ya udah. Tapi Kristus itu kayak Ya, jadi Bang Medan ini nyembahnya Paulus. Itu Matius 24 nomor 14. Di situ Yesus mengatakan, waspada terhadap penyesat mengatasnamakan aku, kata Yesus. Ya, waspada terhadap penyesat mengatasnamakan aku, dan jangan kau dengar perkataan dia. Mengatasnamakan aku, kata Yesus. Di situ tadi Paulus mengatasnamakan Yesus nggak? Yes. Ya kan? Enggak, berarti di sini kan dikatakan Paulus, bapamu oleh Injil yang kuberitakan padamu. Lalu Injil itu apa? Injil itu kan bukan mengenai tentang kasih. Kan gitu. Iya, di situ pernyataan Paulus. Itu pernyataan Paulus bahwasanya Paulus, Bible ini Orang yang pertama kali membawa Injil kepada jemaat di Iya. Korintus.
Dia melahirkan Yang- mereka secara rohani di dalam Kristus. Nah, kitab kalian itu banyak tulisan Paulus. Bukan, di sini untuk menyampaikan kepada atau menegur orang-orang yang menyombongkan diri. Mana ada menyombongkan diri situ? Ah, bohong aja nih. Itu lo ngarang-ngarang kan? Dengar. Nah, ada. Paulus menyampaikan hal ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menegur jemaat Korintus agar kembali hidup rendah hati dan meneladani Iya. yang benar. Oke. Dengan Tadi izin. fokus tadi ke situ ya, 1 Korintus 4 nomor 15. Tadi kan disebutkan Yesus waspada terhadap penyesat, kata Yesus. Ya, Kan mengatasnamakan waspada. mengatasnamakan aku. Itu Oh, Paulus banyak. Paulus mengatasnamakan Yesus enggak itu? Tertulis. Iya. Ya kan? Dia mengatakan waspada kepada orang penyesat itu siapa? Ya itu di situ. Yesus memberikan wanti-wanti kepada muridnya. Waspada terhadap penyesat, mengatasnamakan aku. Ya, Jadi itu ada juga saya pernah dengar itu kalau nggak salah. Kan dibilang kan waspada, Bang. Sama dengan Jangan waspada percaya. pernyataan yang dibilang tadi. Waspadalah dengan penyesat. Begitu juga dengan ada hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu di Alkitab. ya. ada. Banyak. Siapakah Kita nggak yang bisa maksud? buktikan. Itu kan Loh, seperti filosofi. Baik, itu tadi satu bukti ya. Karena begini, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan. Saling bertentangan. Yang namanya Tuhan dengan Rasul Nabi haruslah sejalan. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi pernyataan buktinya. Nabi dengan Rasul itu sama rupanya. Beda, Rasul menerima kitab. Ya udah. Matius 23 nomor 9, Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu di sorga. Paulus mengaku dirinya Bapa enggak? Tuh, 1 Korintus 4:15 tadi. Yes. Mengaku, Hah? mengaku. Mengaku Bapa dia. Sedangkan Yesus mengatakan jangan kau menyebut Bapa dan jangan waspada terhadap orang yang mengatasnamakan aku. Tuh, Paulus mengatasnamakan Yesus dan mengaku dirinya Bapa. Benar nggak? Benar kan? Nah, yang paling mengganjal ya, Paulus itu sunat. Yesus juga sunat. Tetapi di Galatia 5 nomor 2 Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Bukan bangsa Yahudi, keturunan Yahudi sunat. Tapi ucapan dia mengatakan, tapi Paulus mengatakan dia sunat. Siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Sedangkan dia sunat. Yang mana tuh, Bang? Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Itu perkataan siapa Galatia itu? Paulus, perkataan Paulus. Padahal Paulus sunat, Yesus sunat. Iya, Iya. Paulus Kok gitu disunat dia loh. ngomong? Ah, Paulus disunat betul. Karena dia kan- Yahudi. dia sendiri mengatakan dia sunat. Berarti kan untuk dirinya nggak berguna Kristus. Sama Yesus juga. Buka Galatia 5 nomor 2. Kan Berarti Kristen disesatkan Paulus, betul nggak, Abang? Bukan. Coba, kan kontradiksi kan? Coba bacalah.